Kristus menyembuhkan kita dari kelelahan. Tuhan menyembuhkan bagian jiwa kita, pikiran kita. Alkitab itu bukan saja memberitahu kita penyebab masalah, bukan hanya memberitahu penyebabnya, tetapi juga memberi obat penyembuh. Nah, saudaraku, si Nabi Elia punya cara yang luar biasa, ya, yang bisa kita ambil. Caranya seperti ini, ya. Lihat ini, saya bacakan mulai dari ayat 5. Oke. Sesudah itu, ya kan, setelah dia mau mati di gua sembunyi, ya. Tapi tunggu dulu. Kalau stres, kalau lelah, ingat, jangan lari sembunyi, apalagi di gua, ya. Itu kan dia larinya gua nih, ya kan? Nggak usah dilihat, ya. Hati-hati itu. Nanti ada pihak ketiga, ya kan? Bahaya itu. Kalau di gua itu isinya beruang, saudara akan dikunyah-kunyah, ya kan? Tapi kalau di gua itu ada kuntilanak, nah, ya kan? Hati-hati. Jadi itu bukan juga cara yang baik. Lari, ya. Cara mengatasi kelelahan itu lari sendirian, bukan. Ingat ini baik-baik, ya. Oke. Nah, kita lihat di sini, ya. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ayat 6, ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Bukan main. Kok ada roti bakar ini, ya? Hebatnya zaman dulu sudah ada roti bakar ini, ya kan? Dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Loh, makan tidur. Lihat saudara, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ayat 8, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Saudara perhatikan ayat 5b dan 8 itu. Tuhan, ya, lucunya dalam pelarian itu, ya, saudara perhatikan, ada komentar Tuhan. Elia, kurang ajar kau, ngapain kau? Enggak ada. Saudara lihat, Tuhan tidak memarahi Elia. Saudara, sekalipun saudara stres, capek, ya, lagi seperti itu, lihat, Pastor Selby kemarin menjelaskan, Tuhan tidak pernah marah kepadamu. Amin. Tuhan tidak marah kepadamu, saudara, sekalipun kita itu salah melangkah, salah mengambil keputusan dalam mengatasi hidup ini. Amin. Jadi ternyata sekalipun sekelas Nabi pun yang bisa membuat mujizat yang besar sekalipun bisa salah, Tuhan tidak marah. Jadi sekalipun kita ini salah, saudara, jangan khawatir, Tuhan tidak marah. Amin. Ini yang luar biasa. Tuhan tidak marah, bahkan kita lihat di sini tidak menghukum Elia. Nah, lucunya saudara, ya, lucunya obat pertama yang Tuhan berikan kepada Elia apa? Makan dan tidur. Coba, ini kan lucu ini. Ini kan tidak masuk akal, tidak rohani. Tidak rohani, saudara-saudara. Ya, tapi bukan begitu terus juga, ya. Kita lanjutin, bukan tidur terus gitu, ya. Tapi kita lihat di sini kan banyak sekali diulang-ulang, ya kan? Sesudah ia berbaring tidur, ya kan, lalu malaikat datang itu ngasih apa? Malaikat itu suruh makan, ya. Jangan-jangan 4 tempat itu juga pimpinan malaikat, enggak? Gitu kali, ya. Lihat saudara itu, ya.
Di ayat 6 itu juga begitu. Ia makan, minum, tidur lagi. Ya kan, lihat itu. Lalu ayat 7, bangunlah, makanlah. Lalu ayat 8, makan, tidur lagi. Perhatikan ini. Saya awalnya ini tidak masuk akal. Loh, Tuhan lo mengasih solusi ketika seseorang itu kelelahan. Saudara, ini disuruh istirahat. Jadi memang terkadang hal yang paling spiritual yang tampaknya tidak kita hitung itu dapat kita lakukan adalah, saudara, pergi tidur nyenyak. Pergi tidur nyenyak, ya, dan makan, ya, untuk mendapat kekuatan. Pada waktu saya kelelahan itu, saudara, 2 hari sampai kunci hilang pun tidak tahu. Jam 2 malam saya terbangun disuruh makan karena saya takut makan. Saya makan vitamin aja, besok saya langsung sembuh. Sederhana sekali, saudara. Nah, ini betul-betul menakjubkan sekali buat saya, ya. Bagaimana istirahat yang nyenyak dan makan bisa membuat keajaiban sikap dalam hidup ini, ya kan? Perhatikan ini. Jadi kelelahan itu bisa meningkatkan depresi. Tapi tubuh yang bugar bisa mencegah kelelahan emosional. Amin. Lihat ini, saudara, kita akan jauh lebih kuat secara spiritual jika kita itu kuat secara fisik. Kalau fisik kita lemah, jangan dipertanyakan gini, Roh Kudus itu kuat selama-lamanya. Yang ada di dalam diri kita itu nggak bisa diragukan, saudara. Dia kokoh, utuh, tidak ada kurang-kurangnya. Ini kan masalah respon kita, ya kan? Seperti yang saya bilang tadi, ya, ngomongin garam, ya ujungnya tekanan darah. Ngomongin gula, ujungnya takut diabetes. Ngomong ini, takut ini. Jadi lebih pintar daripada dokter, karena itu tadi belum diperbaharui. Amin. Saudara, perhatikan baik-baik. Ini yang Tuhan lakukan untuk menolong si Elia. Obat yang pertama, saudaraku, mengatasi kelelahan itu istirahat nyenyak dan makan. Ya, Pak, ya, dipanggil saya kalau lelah, ya. Kita makan kue tiola, makan dabu-dabu roa kah, makan jambu kah, ya kan? Bolu-bolu. Ya, tentunya ditimbang-timbang lah begitu, ya. Tapi ini obatnya. Ini obat pertama yang Tuhan berikan kepada orang yang kelelahan. Amin. Nah, yang kedua, saudara, obatnya adalah ini, lepaskan frustasi Anda. Ya, kalau bahasa lain, jangan fokus dengan masalah, ya, fokuslah kepada kebaikan Tuhan. Itu maksudnya di dalam kasih karunia. Ini saya pakai bahasa dunia, bahasa sehari-hari. Frustasimu itu lepaskan. Coba kita lihat ayatnya, ya kan? Ini dia, kita lihat, kita baca 2-3. Di sana masuklah ia, maksudnya Nabi Elia, ke dalam gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ya, kamu sembunyi di gua, ngapain lo di sini? Gitu kan? Nah, lalu lihat ayat 10 jawabnya. Ya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Dia mulai mengeluh, mengingatkan, aku sudah bekerja segiat-giatnya Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin menjabut nyawaku. Saudara tahu apa artinya ini? Jadi sementara Nabi Elia itu sembunyi di dalam gua,
saudaraku, dia itu menceritakan semua unek-uneknya, ngomel saudara, mengeluh kepada Tuhan, ya, bukan pamer kepada manusia. Saudara tahu, dia adukan semua itu kepada Tuhan. Dia tumpahkan semua isi hatinya, perasaannya, semua apa yang dia tidak sukai, ya, dia tumpahkan semuanya. Saudara perhatikan, jangan ketika kita frustasi, kelelahan, jangan mengerjakan dengan kekuatan sendiri. Amin. Kalau saudara mau menangis, menangislah sebagai manusia. Nggak usah sok kuat dengan kekuatan sendiri. Aku kuat bener. Ini salah satu contoh, ya. Tumpahkan semua apa yang saudara tidak sukai. Ngomong semua. Di situ dikatakan, ya, saudara lihat, ya kan, ditumpahkan semua. Frustasinya itu pokoknya kayak istri saya itu tiba-tiba mau cerai. Kalau sama-sama gilanya bagus, aku punya pacar lama kok. Kalau negatif ya, tapi kan nggak begitu. Tapi kan saya jadi tahu, oh sayangku, ternyata kamu capek ya, kelelahannya. Kan begitu responnya. Amin. Kita kan jadi tahu gitu loh. Jadi Tuhan itu tahu. Ya ampun, ternyata begini toh hambaku. Gitu ya. Ya ampun, istri yang kucintai, yang kupinang, yang akan menemaniku sampai tua akhir hayat, ternyata segini emosinya. Ya kan? Ternyata begini. Jadi kita tahu. Tuhan tahu. Dan Tuhan membiarkan ketika si Nabi Elia itu teriak-teriak, mencurahkan, menangis, meraung-raung. Bahkan cukuplah Tuhan, aku sudah mau mati aja. Aku bosen punya istri sama kamu. Ya kan? Itu kan seperti itu. Dia teriak, ditumpahkan semuanya. Saudara-saudara, nggak apa-apa begitu. Tapi ingat, bapak-bapak jangan salah konseling ya. Nanti saudara teriak begitu sama orang lain, bahaya. Ya, bahaya kalau sama suamimu, istrimu. Kalau sama Tuhan tidak apa-apa. Ya. Dan itulah yang dilakukan, dan itulah yang kita baca, saudaraku, melalui ayat ini. Dan saudara tahu apa yang dilakukan Tuhan, kepada apa responnya Tuhan kepada Elia, ya kan? Kita lihat di sini. Ya, di dalam ayat itu Tuhan membiarkan Elia mengeluh sampai dia kehabisan kata-kata. Tuhan tidak mengkritiknya. Ya, saya pernah konseling dengan orang begini. Dari jauh orang itu teriak, habis bagaimana suamiku tidak mau dengar, suamiku tidak mau membela aku. Hah? Ternyata ini, ya, kalau pasangannya lagi mengeluh, lagi kelelahan, ya, justru malah mengkritik, malah menyalahkan. Saudaraku, Tuhan tidak begitu responnya terhadap Elia. Ya, Tuhan membiarkan Elia mengeluh sampai dia kehabisan kata-kata. Tuhan tidak mengkritiknya. Saudara tahu, kalau anak kecil lagi rewel, kecapean, mintanya banyak macam-macam, nangis, teriak-teriak, ya kan, ada terapi khusus dari ahli psikologi itu, dibiarkan aja anak itu menangis, meraung-raung. Kalau anak itu menangis lalu kemudian capek, akhirnya apa? Tidur. Itu yang dilakukan Tuhan. Dibiarkan Nabi Elia menumpahkan semuanya, bahkan mungkin terus apalagi dikipasi terus gitu ya. Akhirnya Elia capek dan tidur. Bangun dikasih makan. Saudara-saudara, Tuhan tidak kaget saat Anda mengeluh. Saat Anda berkata, Tuhan, saya pikir pekerjaan saya tidak enak, lihatlah sepertinya tidak ada hasilnya. Ya, saya tidak suka fakta bahwa kesehatan saya buruk. Saudara, dan saudara tahu itu,
Tuhan mendengarkan semua keluh kesah kita. Tuhan mendengarkan. Tuhan tidak mengkritikmu, menyalahkanmu, bahkan menghukummu. Amin. Itu enaknya kita punya Tuhan. Dan saudara lihat ayat 11 ini, kita baca. Lihatlah responnya Tuhan. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Ya, artinya apa, saudara? Tidak boleh berlarut-larut dalam frustasi, tenggelam dalam masalah itu. Ya, maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung, memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Saudara-saudara, apa artinya? Artinya adalah kita supaya fokus kembali kesadaran kita ini kepada Tuhan, tidak tenggelam dalam frustasi, dalam masalah. Itu maksudnya Tuhan. Saudara boleh memang makan tidur, jangan keterusan kayak tadi. Segera keluarlah, Tuhan membawa dia keluar. Mari berhadapan dengan saya, gitu ya. Saudara, Tuhan mau ketika kita sedang frustasi, kelelahan, ya kita kembali kesadaran kita itu kepada Tuhan, bukan kepada frustasi. Amin. Itu yang Tuhan mau, jangan tenggelam terus. Jangan tenggelam terus ke dalam masalahmu. Ya. Ini yang Tuhan minta kepada kita. Bahaya kalau kita tenggelam ke sana. Tapi sebaliknya kita harus kembali memfokuskan diri, kesadaran kita ini pada Tuhan, bukan sadar kepada susahnya persoalan yang sedang kita alami. Amin. Ini kesadaran, bukan yang saya saksikan tadi. Mulai kita sadar kembali akan Tuhan. Kita lihat tadi ayat 11, saudara. Ayat 11 itu mengatakan seperti ini. Ayat 11 mengatakan ketika Elia sadar kembali kepada Tuhan. Kita lihat tadi, Tuhan mengadakan pertunjukan mujizat cahaya yang fantastis. Saudara perhatikan ayat itu, ada guntur dan kilat, gempa bumi dan bebatuan terbelah. Saudara perhatikan, sulit dipercaya di sana Tuhan tidak ada di sana. Amin. Bayangin nih, kita kan sering mencari yang begini, yang spektakuler di dalam peristiwa frustasinya diri kita, mencari Tuhan yang heboh-heboh. Ternyata di dalam ayat ini, ya, kita lihat Tuhan berbicara kepada Elia. Saudaraku apa? Dengan berbisik. Saudara-saudara, kesadaran saya mengingatkan seperti ini. Sebagian besar saat Tuhan berbicara kepada kita, itu dalam keheningan. Di saat kita mau sejenak beristirahat, rest, duduk diam, berdoa, dalam membaca Alkitab, ya, bahkan ketika kita duduk di tepi ranjang yang tenang, ya kan, di saat sepertinya masalahnya itu tambah membesar, ya kan, orang-orang di sekitar kita bukannya mau menolong, malah mengeluarkan fitnahan, cacian maki yang jelek kepada kita, ya kan. Tapi di sana, di dalam suasana yang hening, yang tenang itu, Tuhan menanamkan sebuah ide, sebuah inspirasi, ya kan? Bukan di dalam hiruk pikuk. Tuhan mengingatkan Elia bahwa Tuhan tetap bersama Elia. Saudara-saudara, sekalipun dalam situasi yang sebegitu sepertinya kacau sekali, dia tidak pernah pergi
pergi meninggalkan Elia, bahwa dia ada di sampingnya dan ia berkata, sadarilah saudara, dalam situasi yang seperti itu Tuhan ada bersamamu. Amin. Tuhan tetap ada. Amin. Tidak pernah meninggalkanmu. Ini memang mudah mengatakan dia ada di dalammu, tapi saat suasana kacau seperti ini, ya kan, orang bisa meledak emosi dan tidak karuan, bisa terucap kata-kata yang di luar dugaan. Tapi di dalam ketenangan itu membuat kita sadar kembali, oh Tuhan, ternyata Engkau masih ada bersamaku, tidak pernah meninggalkanku. Itu yang terjadi, saudara-saudaraku, dengan Nabi Elia. Di dalam keterpuruan kita, ya, sekalipun itu adalah sikap yang salah, Tuhan tetap ada bersama kita. Amin. Tuhan tetap bersamamu. Di dalam engkau saat ini sedang mencari pekerjaanmu yang tampaknya kok belum datang-datang jawaban yang kau harapkan, satu hal yang luar biasa, Tuhan masih ada bersamamu. Dia tidak pernah meninggalkan. Saudara, ketika kita sadarkan diri Kristus Yesus kasih karunia itu tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah berhenti menolong Anda. Amin. Sekalipun kelelahan, lemas, sekalipun hebohnya suara macam-macam mengkritik kita, menurut ayat ini, arahkan pikiranmu. Tuhan bilang, Elia, keluarlah, mari berhadapan aku. Sadarkan kembali perhatian kita hanya kepada Tuhan yang siap menolong kita. Amin. Haleluya. Yang terakhir, saudara, yang terakhir adalah ini. Kembali, serahkan kembali hidupmu kepada Tuhan. Bukan diserahkan seperti tadi, minta perceraian. Ya, di dalam situasi seperti itu yang emosi yang meledak-ledak, orang bisa apa? Lari meninggalkan semua. Ya, bisa melakukan perbuatan yang lebih buruk di luar dugaan. Tapi kebenarannya adalah serahkan kembali kepada Tuhan. Ayat 15 berkata seperti ini. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Saudara-saudaraku, perhatikan, komitmen kembali hidup Anda untuk tujuan Tuhan, bukan tambah kacau. Amin. Komitmenkan kembali. Biarkan Tuhan memberi Anda arah baru, tujuan baru, pekerjaan baru, karir baru jika perlu. Amin. Satu orang yang amin. Saudara tahu, di dalam frustrasinya Elia yang lari, kehilangan pekerjaan pelayanannya, Tuhan loh memberikan proyek baru. Lihat ini, ya. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu mulai padang gurun ke Damsyik, dan setelah itu, setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael. Ini apa? Ini Nabi Elia diberi pekerjaan baru, proyek baru kepada dia oleh Tuhan. Sudah lihat baik-baik. Tuhan berkata kepada Elia, kembalilah ke jalan asalmu. Dia berkata, kembalilah bekerja Elia, pergilah ke kota ini dan urapi orang ini untuk menjadi raja. Dia memberi pekerjaan baru. Lihat nih, luar biasa kan? Kalau kita kembali kepada Tuhan, bukan kekacau pengerusakan yang terjadi, saudara. Cara tercepat untuk mengalahkan depresi Anda adalah apa?
dengan terlibat dalam kebutuhan orang lain, bukan tenggelam, tambah fokus. Amin. Bukan menghamburkan emosi yang negatif. Saudara-saudaraku, kita tidak hidup bagi diri kita sendiri. Mulai temukan tempat untuk memberikan diri Anda. Saat Anda memberikan diri Anda, Tuhan memberi kepada Anda seperti yang dilakukan oleh Elia. Saudara, pemulihan terjadi terhadap Elia ketika kembali kepada Tuhan. Amin. Tuhan punya caranya sendiri dalam menyelesaikan persoalan anak-anaknya. Yang pertama yang perlu kita sadari, ketika masalah menghimpit kita, ketika kelelahan itu sedang terjadi, mari kita kembali sadar akan Tuhan yang masih mau dan tidak pernah meninggalkan kita dan mau menolong kita. Amin. Apapun Bapak Ibu Saudara persoalanmu saat ini, pergumulanmu saat ini seperti apa? Mungkin tadi pagi sudah rasanya males bangun apalagi mau ke gereja. Sepertinya ini nggak ada artinya gitu loh, iya kan? Ini sepertinya apa gunanya? Saudara tahu, Tuhan masih tetap bersamamu. Tuhan masih memahami kesulitan-kesulitanmu. Dan Tuhan mau memberikan jalan keluar. Amin. Mungkin saudara merasa sendirian dalam situasi yang seperti itu, sepertinya yang lain jauh. Percayalah, saudara tidak sendirian. Masih ada Tuhan bersamamu, dan juga ada orang-orang lain yang siap menolongmu. Amin. Percayalah ini. Ada satu pujian.